Halo teman-teman semuanya, dalam video saya yang ada di link di atas ini, kita telah belajar mengenai rasio Gini yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau antar negara. Semakin mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata. Dan jika semakin mendekati angka 1, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata. Berdasarkan data yang saya dapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada Maret 2020, rasio Gini Indonesia sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih terjadi ketimpangan. Contoh ketimpangan yang masih terjadi di Indonesia: 1. Tidak adanya fasilitas transportasi yang layak untuk penderita cacat. 2. Kurangnya fasilitas untuk mengemban ilmu pengetahuan di desa. Fasilitas pendidikan lebih banyak dijumpai di kota, teman-teman, daripada di desa. Yang ketiga, pemberian hukuman bagi koruptor dan pencuri sendal jepit yang cenderung mengarah kepada ketidakadilan. Keempat, banyaknya pengangguran sebagai akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, perlakuan yang berbeda antara pelanggan yang berpenampilan layaknya orang kaya dengan orang yang berpenampilan biasa saja di suatu mall. Nah, untuk contoh yang ini sering sekali dijumpai dalam kehidupan keseharian kita, bukan? Ketimpangan sosial di masyarakat merupakan masalah sosial, teman-teman, karena menyangkut kondisi yang tidak kita harapkan yang berkaitan dengan terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat. Biasanya, ketimpangan sosial berkaitan dengan kekuasaan. Faktor-faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial yaitu: 1. Stratifikasi sosial merupakan sebuah sistem sosial yang mengelompokkan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang berjenjang. Keterangan lengkap mengenai stratifikasi sosial silakan lihat di link di atas ini ya. 2. Sikap prejudis atau prasangka merupakan sikap, kepercayaan, perasaan, dan penilaian negatif terhadap suatu kelompok dan seluruh anggota kelompoknya. Prasangka dapat membuat seseorang tidak menyukai seluruh anggota ras, suku, dan agama tertentu. Sikap prejudis dapat menjurus ke sikap stereotip, yang merupakan sikap mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka dan tidak suka. Misalnya, memandang orang miskin sebagai orang bodoh. Yang ketiga, diskriminasi merupakan perilaku yang buruk terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi umumnya dilakukan sebagai akibat dari keberadaan prasangka di masyarakat. Biasanya, ketika seseorang berprasangka negatif terhadap suatu kelompok, maka orang tersebut akan cenderung melakukan diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Misalnya, ketika timbul anggapan bahwa orang desa itu bodoh, maka orang desa cenderung akan memperoleh perlakuan yang direndahkan oleh orang kota dan dianggap tidak berkemampuan. Hal ini merupakan salah satu perilaku yang diskriminatif, teman-teman. Beberapa akibat dari terjadinya ketimpangan sosial adalah: pertama, terjadinya kriminalitas atau kejahatan yang merupakan tindakan yang merugikan masyarakat, teman-teman. Keterangan lengkap mengenai kriminalitas dapat dilihat di link di atas ini ya. Yang kedua, melemahnya jiwa wirausaha atau entrepreneurship. Entrepreneurship merupakan tindakan kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai, serta kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan melihat peluang dari berbagai risiko demi mencapai keuntungan. Melemahnya jiwa wirausaha dapat mengganggu perkembangan perekonomian bangsa kita karena dapat mengurangi ketersediaan modal bagi pembangunan. Dan yang ketiga, terjadinya monopoli. Merupakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar yang ditujukan kepada pelanggannya. Keempat, timbulnya kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Nah, kemiskinan ini beraneka ragam loh, teman-teman. Silakan dilihat di link di atas ini ya. Yang kelima, terjadinya kemerosotan moral. Kemerosotan moral merupakan kemunduran akhlak atau budi pekerti seseorang ataupun suatu kelompok. Hal ini muncul sebagai akibat dari ketimpangan sosial yang tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang kurang mampu, namun juga masyarakat yang mampu. Yang keenam, terjadinya pencemaran lingkungan alam. Merupakan rusaknya tata lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Misalnya, penggundulan hutan yang dilakukan perusahaan kayu dapat mengakibatkan kerusakan flora dan fauna
yang kemudian berdampak kepada masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan hutan yang telah menjadi gundul tersebut. Teman-teman semua, kita dapat melihat bahwa ketimpangan terjadi di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Saya percaya pemerintah saat ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat perekonomian Indonesia sehingga tingkat ketimpangan sosial di Indonesia dapat semakin menurun. Namun, pemerintah tidak bisa berjuang sendiri, teman-teman. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia bersatu dan tidak terpecah karena berbagai perbedaan suku, ras, ataupun agama. Yuk kita sama-sama belajar untuk saling mengenal di tengah perbedaan yang dimiliki Indonesia. Jangan tumbuhkan prasangka buruk ataupun tindakan diskriminatif di antara kita. Hanya dengan bersatu, Indonesia dapat maju dan kehidupan kita pun dapat semakin baik. Semangat teman-teman, mari kita bersatu demi kemajuan negeri ini.